Tidak tegas, tidak mungkin berani pecat anak buah. Tidak mungkin berhentikan Tidak berani anak buah. pecat anak buah, Pak. Sekarang aja saya sedang berusaha memberhentikan Pak Basuki dari gubernur. Oke? Jadi bagaimana kita gak berani? Oh, apalagi anak buahnya. Gubernurnya aja mau diberhentiin gitu ya. Jadi apalagi anak buahnya? Kenapa? Saya jelaskan kenapa. Nih angkanya. Bagi saya, ini saya sederhana sekali. Pak Basuki diberikan anggaran dan dilaksanakan hanya 70. Programnya terrealisasi. Kasihan warga Jakarta. Warga Jakarta tidak mendapatkan 30%. 30% itu hampir sepertiga dari programnya. Betapa tidak efektifnya kepemimpinan itu. Karena itulah, jangankan anak buahnya, gubernurnya aja mau diganti sekarang itu. Pak Basuki? Pak Basuki? Saya terusin dikit ya, tapi bedanya kita lakukan dengan cara yang benar, dilakukan dengan menggunakan sistem. Baik. Jadi bukan kalau soal nyalinya, insya Allah bernyali, tapi lakukan dengan benar dan baik. Itu yang kita Pak Basuki, tanggapan Anda? Ya, kalau saya mau pecat saya kira bukan tergantung Pak Anies, tergantung warga Jakarta sih. Baik. Ya, kontrak saya sampai Oktober 2017. Ya, dalam hal ini saya memang anak buahnya Pak Anies karena saya pelayan warga Jakarta. Kemudian Pak Anies pelayan warga Jakarta, ya saya anak buahnya. Baik. Makanya kalau mau mecat saya bukan sebagai calon gubernur, tapi sebagai warga DKI. Nah itu, terus kalau bicara tentang tadi 70%, sebetulnya gini, Anda harus ikutin. Sekarang uang kita malah nggak cukup banyak kok, terserap dengan baik. Kenapa? Dulu itu 70%, karena kita banyak motong. Banyak anggaran yang mau dicuri, mau di markup. Baik. Coba lihat, walaupun 70% pembangunan Jakarta lebih baik kok sekarang kok. Orang lebih merasa ada pembangunan. Daripada dulu beli UPS. Ngapain gitu loh. Ya saya kira ya itu yang. Jadi itu saya nggak mau kompromi gitu. Saya komentari di sini. Baik. Menurut saya menarik. Bagi awam memang iya. Nampaknya melakukan penghematan. Tapi ini pemerintahan ya. Bukan kantong pribadi. Pemerintahan yang membuat rencana anggaran siapa sih? Gubernur. Dengan siapa? Dengan DPRD. Jadi anggaran itu dibuat oleh Pak Gubernur. Kalau memang mau melakukan penghematan, lakukanlah ketika menyusun anggaran. Baik. Bukan anggarannya disusun, tidak terlaksana, lalu bilang, oh itu penghematan. Ini bukan cara yang baik untuk warga Jakarta. Pak Basuki? Ginilah ya. Nanti gimana ngomongnya ya. Pak Anies ini gini loh. Kita ada e-musrenbank, ada e-budgeting. Nah dulu sebelum e-budgeting, itu uang-uang tuh ada 70.000 lebih item. Kamu nggak bisa kontrol ketika oknum PNS sama oknum DPRD sebagai pengawas bermain. Ini karena pengawas yang main. Makanya saya membuat e-budgeting, e-musrenbank. Itu yang terjadi tahun 2015. Saya mau dipecat dari DPRD karena dianggap mengeluarkan APBD yang berbeda. Baik. Sebetulnya APBD yang saya keluarkan itulah yang lebih baik gitu loh. Lalu 2015 PNS saya nggak mungkin lawan dua kan. Jadi kita harus ingat Jakarta ini per tahun-tahun anggarannya itu terlalu boros. Pembelian barang nggak baik. Nah ini saya potong. Saya butuh waktu. Pak Basuki, saya coba lihat anggaran 2016, 2017. Kita akan masuk 2016 bicara anggaran. sudah 80% lebih. Saya ingin kita kasih tepuk tangan untuk kedua kandidat, Pak Anies Rashid Baswedan, Pak Basuki Cahayapurnama. Dan saya ingin menyambung diskusi terbuka itu tadi mengatakan anggaran, tadi mengatakan PNS. Yang jelas kalau bicara soal bagaimana birokrasi di Jakarta, Pak Basuki dan Pak Anies, yang paling menonjol itu adalah tunjangan kinerja daerah untuk PNS di Jakarta yang nilainya sangat tinggi. Kita akan lihat grafis berikut yang membandingkan grafis tunjangan kinerja PNS DKI dibanding provinsi lain. Kita akan tunjukkan. Di level sekretariat daerah untuk DKI jumlahnya 4 kali lipat dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur. 127 juta rupiah itu di luar tunjangan dan di luar gaji. Di level lurah, di DKI Jakarta lurah bisa bawa pulang tunjangan sebesar 27 juta rupiah. Perbedaannya hingga 3 sampai 4 kali lipat. Camat di DKI Jakarta mendapat tunjangan lebih besar dibanding jabatan sekda di Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Jawa Timur. Saya ingin ke Pak Anies terlebih dahulu. Apakah Anda akan mempertahankan gaji dan tunjangan kinerja daerah yang sebesar ini? Yang menjadi isu adalah kinerjanya sekarang. Ini sudah diputuskan bahwa ada TKD sekarang. Persoalannya adalah sudahkah itu memberikan efek di dalam kinerja. Dan kalau kita lihat kinerja jangan hanya kinerja pribadi. Yang kami akan lakukan nanti adalah kita susun. Ini seperti yang saya sering sampaikan. Kita punya ukuran-ukuran objektif dari pelaksanaan program oleh birokrasi.
Lalu diterjemahkan menjadi apa? Diterjemahkan menjadi target tiap-tiap unit kerja, satuan kerja. Ketika sudah diterjemahkan, para kepala di tempat itu harus merumuskan target-target yang kita sepakati. Bila target yang tidak tercapai, maka itu sekaligus menjadi surat pengunduran diri. Jadi, yang penting di sini, ya angkanya tinggi, itu sudah diputuskan oleh Pak Basuki. Sekarang kita tugasnya adalah meninggikan kinerjanya. Dan itu artinya birokrasinya diterjemahkan dalam kegiatan. Baik. Kalau itu ada, ini nggak lagi 70%. Tapi dan kalau Anda, kita lihat, Pak Anies, saya ingin Anda menjawab. Jadi Anda setuju jumlahnya sebesar ini dan tidak akan Anda ubah? Saya tidak akan ubah dulu itu. Saya justru akan ubah kinerjanya dulu. Prioritasnya bukan pada menurunkan, prioritas pada kinerjanya. Kalau kinerjanya baik, maka angka ini menjadi nggak masalah. Kita beri aplaus untuk Pak Anies Baswedan. Pak Basuki, saya ingin tahu apakah kemudian telah berhasil menambah efisiensi kerja, memperbaiki tata kelola birokrasi? Ya, gini, makanya saya katakan, Pak Anies nggak tahu yang disebutkan ukuran, target, satuan kerja. Itu yang saya katakan tadi, itu adalah indikator kinerja. Jadi tadi gaji tadi bukan pasti dapat. Mereka harus bekerja, misalnya Sekda mau dapat 127 juta. Dia harus menyelesaikan nggak tahu 5.000 apa 6.000 disposisi. Dia harus mengeluarkan pergub sekian. Nah itu dievaluasi tuh per tim. Nah ini pergub masuk akal nggak? Kinerja masuk akal nggak? Itu kerja. Jadi bukan saya yang tentukan. Beliau-beliau yang menentukan. Nah outputnya apa? Pelayanan ke masyarakat. Misalnya seorang lurah, dia mau dapat hampir 30 juta. Dia mesti putuskan berapa banyak orang miskin. Kerjasama dengan Dasar Wisma. Jadi jelas, semua ini jelas. Jadi nggak perlu capek-capek membuat ukuran, target Pak Anies. Nggak usah. Sudah ada semua Pak. Tinggal Bapak ikutin. Soalnya kalau Bapak besok datang ke BKD pun sudah jelas. Scorecardnya jelas. Lurah jelas mau ngapain. Camat jelas mau ngapain. Semua angka. Jadi makanya kenapa kita suka ganti-ganti anak buah. Bukan saya yang minta ganti. Timnya yang minta ganti. Karena mereka khawatir kalau ini nggak diganti, melemahkan target pimpinannya. Baik. Jadi ini sudah ada semua. Kita beri